Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari Sirah Nabawiyah yang sekaligus di dalamnya ada pembahasan tentang tafsir, yaitu surat ataupun ayat-ayat yang diturunkan pada periode Makkiyah, di mana kita sampai pada pembahasan surah Al-A'la. Menurut Al-Imam As-Suyuti bahwa surat ini diturunkan pada tahap ke-8 ataupun turunnya ya, dari setelah surah At-Takwir yang sudah kita bahas pada awal-awal ayat ini, kemudian sampai pada ayat yang ke-67 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Illa masyaallah, kecuali kalau Allah menghendaki. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Dia Allah Ta'ala mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Jadi Allah Ta'ala membacakan Al-Quranul Karim kepada Rasulullah SAW lewat malaikat Jibril, sehingga di sini menggunakan kata ganti kami. Kami membacakan Al-Quran. Jadi Allah dan malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah. Fala tansa, beliau tidak akan lupa terhadap Al-Quran. Sekali beliau mendapatkan wahyu, maka beliau mengingat. Walaupun beliau tidak bisa membaca ataupun menulis, tetapi beliau memiliki kelebihan dari Allah Ta'ala. Pada saat menerima Al-Quranul Karim, maka diberikan kemampuan untuk mengingatnya terus menerus ya, kecuali sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Ini ditegaskan di awal atau di surah Al-Qiyamah ayat 16-19 ya. Dan juga ayat-ayat sebelumnya menunjukkan Allah Maha Tinggi, yang menciptakan, menyempurnakan, mengatur kadar dan memberi petunjuk. Begitu pula tidak akan lupanya Nabi pun termasuk dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi tidak akan lupa ayat kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak berkehendak Nabi lupa, namun jika Allah berkehendak, ia mampu melakukannya, bahwa ingatnya Nabi adalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita juga seperti itu, apabila kita berusaha untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, maka kita diberikan kemudahan untuk menghafalnya, itu adalah karunia dari Allah Ta'ala. Begitu pula misalnya anak-anak kita ataupun mungkin cucu-cucu kita diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk menghafal, itu nikmat dari Allah, harus kita syukuri dan tidak boleh dijadikan sebagai kebanggaan atau ujub ataupun bahkan ketakaburan ya. Itu semuanya adalah karunia dari Allah Ta'ala. Nah, cuma sekalian, sebagian pendapat yang termasuk ataupun maksud daripada illa masya Allah itu adalah terkait dengan nasakh. Nasakh itu dalam ilmu usul fikih yaitu terhapusnya ayat ataupun hukum yang ada dalam Al-Quran ya.
Ada perbedaan di antara ulama, tetapi mayoritas ada ayat-ayat yang terhapus dan ada yang menghapus. Yang disindir di dalam ayat 106 di surah Al-Baqarah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Ayat mana saja yang kami nasahkan, yang kami hapuskan, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ada kata-kata nunsiha, yang melupakan itu adalah Allah Ta'ala ya. Sehingga di antara doa yang biasa dibaca pada saat selesai taklimul Quran atau selesai menghafal Quran, itu adalah doa yang apa Pak doanya yang itulah, Allahumma arhamna bil Quran ya. Kemudian wa'alimna minhu kemudian ma nasina. Jadi kata-kata nasina itu ada yang sebagian memberikan koreksi, yang lebih tepat adalah nusina. Jadi kami dilupakan. Kami tidak bermaksud untuk melupakan ayat-ayat itu, tetapi Allah yang melupakan ya. Jadi Allah yang Maha berkehendak untuk menjadikan orang itu lupa ataupun khilaf ya, itu semata-mata adalah kehendak dari Allah Ta'ala. Dalam kata-kata sanukri'uka yang tadi sudah saya singgung ya, disebut dengan kata-kata kami. Ini fi'il mudhari' yang ditambah dengan huruf sa. Sa itu adalah artinya akan. Nukri'uka, Allah tidak mengatakan saukri'uka, aku akan membacakan, bukan begitu, tapi kami ya, kami akan membacakan. Jadi ada keterlibatan malaikat Jibril di sini. Sementara terkait lupa disebut illa masya Allah, murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut di tafsir Al-Misbah. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. Nah, ini juga sama ya. Allah Ta'ala memberikan penegasan di sini bahwasanya Rasulullah SAW diberikan kemudahan untuk melakukan segala macam kebaikan, itu murni dari Allah. Kita pun juga begitu, diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh, ibadah-ibadah mahdhah. Kita diberikan kemudahan melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Kita dimudahkan untuk bangun malam. Itu adalah taufik, kemudahan dari Allah Ta'ala. Tidak boleh kita sombongkan, tidak boleh kita jadikan sebagai kebanggaan. Semuanya itu Allah memberikan kemudahan, maka harus bersyukur kepadanya. Itu bedanya antara orang ujub dan orang syukur. Kalau orang ujub menisbatkan kemampuan melakukan amal-amal baik itu pada dirinya, tapi kalau orang yang bersyukur mengembalikan hal-hal produktivitas itu kepada Allah Ta'ala. Yang memudahkan itu adalah oleh Allah Ta'ala ya. Wa ma taufiqi illa billah. Taufik kita itu hanya dari Allah Ta'ala. Kata-kata nuyasiru berasal dari yusrun yang berarti mudah, ringan, kadarnya berat, jumlahnya banyak, menggambarkan sesuatu yang sifatnya positif dan menyenangkan. Kalau di surat Al-Lail, fa'amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang-orang yang ata wattaqa, yang suka memberi, yang bertakwa, wa saddaqa bil husna, dia meyakini dengan akhirat, dengan surga, balasan di akhirat nanti, maka dia fasanuyassiruhu lil yusra, diberikan kemudahan Allah Ta'ala untuk mendapatkan segala kemudahan. Jadi dia dimudahkan menempuh jalan yang menuju kepada kebahagiaan.
Wa amma man bakhila wastaghna, orang yang bakhil, dia merasa tidak butuh kepada Allah, dia merasa punya kemampuan segalanya. Wa kadzdzaba bil husna, dia ingkar kepada surga, kepada akhirat. Fasanuyassiruhu lil usra, orang ini kami mudahkan untuk menempuh kesengsaraan. Dia akhirnya hidupnya sengsara dunia dan akhirat kalau dia memiliki sifat-sifat yang buruk tadi ya. Maksudnya kami akan mudahkan kamu mengerjakan perbuatan dan ucapan yang baik. Itulah jaminan dari Allah Ta'ala kepada Rasulnya untuk diberikan kemudahan mengerjakan perbuatan dan ucapan yang baik. Ini menurut tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini berhubungan dengan dakwah Nabi Muhammad SAW, di mana kesulitan yang akan ditemui oleh Nabi dalam dakwah akan dimudahkan Allah dengan pertolongannya. Beliau menghadapi rintangan, tantangan dari orang-orang Quraisy, baik itu pada saat periode Mekah ataupun awal-awal periode Madinah, dan ketika sudah di Madinah mendapatkan tekanan berat dari orang-orang ahlul kitab. Maka Allah Ta'ala memberikan jalan keluar, memberikan kemudahan dengan segala pertolongannya. Sesuatu yang terlihat sulit, jika dilihat dengan hubungannya dengan Allah Ta'ala, maka akan menjadi mudah. Maka disinilah kita ada perintah untuk bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, punya keinginan kuat, punya kemauan, maka serahkan urusannya kepada Allah. Tapi tadi diawali dengan usaha dulu ya. Kita ada tugas-tugas yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan urusan apapun, apakah dalam rumah tangga, dalam urusan pekerjaan, urusan dakwah dan sebagainya, yang semula itu sulit, tetapi kalau kita sandarkan kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada yang mustahil. Allah yang memberikan kemudahan ya. Allah yang memberikan pencerahan ataupun memberikan petunjuk kepada semua hambanya, orang-orang yang akan kita jadikan atau kita komunikasikan pada saat itu akan memberikan pelayanan yang mudah kepada kita ya, kalau kita serahkan kepada Allah. Karena yang membolak-balikkan hati manusia adalah kepada Allah, hanya Allah saja ya. Maka kita mewakilkan ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi sesuatu yang kelihatannya sulit kalau kita serahkan pada Allah akan diberikan kemudahan. Nah, Allah Ta'ala akan memberi taufik kepada Nabi SAW dan melaksanakan syariat yang mulia dan mudah bagi jiwa. Ini dalam tafsir Al-Maraghi. Kemudian ayat yang 9, fadzakir in nafa'ati dzikra. Oleh sebab itu, wahai Muhammad, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Ada kata-kata in di sini. Jadi ada perintah kepada Rasulullah untuk memberikan peringatan karena bermanfaatnya peringatan tersebut. Jadi ada kata-kata in diterjemahkan dengan arti sebab ya. Maka berilah peringatan sebab peringatan itu bisa memberi manfaat. Artinya jemaah sekalian, kalau peringatan ini justru memberikan sesuatu yang berdampak buruk kepada objek yang kita berikan peringatan, maka di sini harus dengan strategi yang itu dikenal dengan fikih dakwah. Fikih dakwah ya, objek yang kita dakwahkan itu tepat sasaran apa yang kita sampaikan. Maka di sini perlu hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, berdakwalah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijak. Kadang-kadang peringatannya dengan lembut, ketika objek dakwah siap menerima hal yang lembut. Kadang-kadang peringatannya dengan tegas, ketika objek yang kita dakwakan perlu ketegasan, bahkan perlu tindakan. Nah, itu masing-masing berbeda dari satu kondisi ke kondisi yang lain.
Jadi yang penting bahwasanya ketika kita memberikan peringatan, maka outputnya itu akan bisa memberi manfaat. Kalau kita menyampaikan sesuatu tapi kontraproduktif, nah berarti ada yang salah di sini. Mungkin strategi kita yang salah, atau tidak tepat sasaran, atau barangkali terlalu keras, atau mungkin terlalu lunak. Itu berbeda dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya. Di sini perlu evaluasi dari orang yang mendakwahkan. Kemudian saya dzakaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa, ayat yang ke-10-11. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang yang celaka atau kafir akan menjauhinya. Jadi itulah dampaknya. Kalau peringatan itu diterima oleh orang yang hatinya lembut, hatinya siap menerima perubahan, maka dia akan yadzakaru, akan mengambil pelajaran, akan mengambil hikmah. Dia bisa insaf dari kesalahannya. Kalau dia man yakhsha ini, kalau dia punya rasa takut kepada Allah, hatinya siap menerima nasihat, dia akan yadzakar, dia akan mendapat pelajaran, akan menerima nasihat itu. Tetapi kebalikannya, wa yatajannabuhal ashqa, orang yang celaka atau kafir akan menjauhinya. Nanti ada perbedaan ya antara orang yang menerima dengan sifat yakhsha, sedangkan orang yang tidak menerima, yang menjauhi peringatan tersebut, menjauhi dakwah itu dengan sifat al-ashqa. Kalau di sini dengan fi'il mudhari' yang sifatnya dinamis, kalau di sini al-ashqa menggunakan isim kata benda, bahkan ada unsur yang berlebihan ya, al-ashqa yang sangat celaka. Nanti ada penjelasannya di sini ya. Kata-kata yakhsha yaitu dari kata-kata khasyah, artinya takut. Ini menggambarkan rasa takut terhadap yang diagungkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata-kata al-ashqa dari kata syaqiyun yang artinya celaka. Dalam ayat digunakan al-ashqa bentuk superlatif atau hiperbola yang berlebihan, yang berarti paling celaka. Hikmahnya apa? Ini penjelasannya, disebutkan orang yang menerima dakwah tidak disyaratkan dengan kata paling. Allah tidak mengatakan saya dzakaru al-akhsha, akan mengambil pelajaran orang yang paling takut, atau orang yang paling bertakwa, atau yang paling solih, yang paling baik itu akan mendapat pelajaran, tidak. Tetapi Allah mengatakan man yakhsha. Jadi tiap orang yang memiliki kadar rasa takut walaupun sedikit akan bisa menerima nasihat, menerima pelajaran, menerima teguran. Kalau hatinya punya rasa takut, maka dia akan insaf dari kesalahannya. Nah, tetapi jamaah sekalian, orang yang menolak, ia telah masuk dalam kategori al-ashqa, yaitu paling celaka, artinya melewati batas ya. Wa yatajannabuhal ashqa, akan menjauhi peringatan tersebut orang yang paling celaka. Jadi di sini sebenarnya jamaah sekalian, yang namanya nasihat, yang namanya hikmah ataupun pelajaran itu sesuai dengan fitrah. Hati nurani kita itu sebenarnya siap untuk menerima segala macam nasihat kebaikan. Tapi kadang-kadang karena perubahan lingkungan, perubahan karakter yang ada dalam diri kita masing-masing, sehingga ya pada saat-saat selanjutnya ada orang-orang tertentu yang susah untuk diberi nasihat, diberi masukan, yang disebut al-ashqa itu. Maka disinilah harus kita waspadai, jangan sampai kita menjadi orang yang al-ashqa, orang yang paling celaka, yang melewati batas sehingga yatajannabuh, menjauhi nasihat, menjauhi masukan, menjauhi pelajaran
ataupun ceramah dan sebagainya ya. Itu masing-masing kembali kepada hati kita. Apakah punya rasa khasyah ataukah kita biarkan hati kita itu dalam keadaan yang akhirnya mengarahkan kepada hal yang celaka ya. Alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ini disifati orang yang al-ashqa tadi ya, mensifati ayat yang ke-11. Siapa orang al-ashqa itu? Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, yaitu neraka. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Nah, inilah ciri orang-orang yang celaka itu. Jamaah sekalian, inilah detailnya redaksi dalam Al-Quran ya. Ada ijaz lughawi ataupun kemujizatan dalam hal bahasa di sini ya. Allah mengatakan yasla, yaitu masuk, bukan dimasukkan. Jadi di sini menggunakan kata kerja bentuk aktif ya, mabni maklum ya, yang aktif, bukan bentuk pasif, bukan mabni majhul. Jadi dia yang masuk ke neraka, bukan dimasukkan. Nah, ini maknanya apa? Menurut Imam Ahmad dalam hadis dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa penghuni tetap neraka tidak mati dan tidak hidup, sementara orang beriman yang masuk neraka akan dimatikan di neraka lalu dikeluarkan ya. Ini sudah masuk ke ayat ke-13 ya. Jadi kita kembali sebentar ke ayat 12, bahwasanya kita semua ini umatnya Nabi Muhammad SAW punya potensi untuk masuk surga aslinya ya. Ada hadis mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah, seluruh umatku itu berhak untuk masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggak mau, yang enggan. Maka para sahabat bertanya, man aba, siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Maka beliau menjelaskan, man ata'ani dakhulal jannah, siapa yang taat kepadaku maka dialah yang berhak masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang menentangku maka dialah orang yang enggan, yang tidak mau masuk ke surga itu. Jadi umatnya Nabi Muhammad ahlu tauhid ini punya hak untuk masuk surga, tetapi kalau dia melawan ketentuan, tidak mau menerima nasihat, menjauhi peringatan-peringatan tadi yang dia dikategorikan al-ashqa, maka dia masuk ke neraka. Bukan dimasukkan, tetapi dia sendiri yang punya sifat yang menjadikan dia layak untuk masuk ke neraka ini. Harusnya dia adalah ahlul jannah, dia itu masuk ke surga kalau dia ahlu tauhid ya. Tapi kalau dia orang kafir, orang yang atau yang melawan ketentuan dari perintah-perintah Allah, maka dialah yang masuk ke neraka ini. Yang di sini diceritakan kalau orang yang kafir itu masuk ke neraka, la yamutu fiha wa la yahya ini. Maka di sini ada doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wa nar. Ya Allah, saya minta kepadamu ridhomu dan surga, dan mohon perlindungan dari kemarahanmu dan neraka. Sama sekalian saya tambahkan di sini ya, yang pertemuan yang lalu sudah saya singgung tentang perbedaan kondisi orang. Jadi inilah perbedaan kondisi antara keadaan orang kafir dan orang mukmin yang berdosa besar yang ada di neraka. Pada pertemuan lalu sudah kita bahas ya, bahwasannya pendapat ahlu sunnah wal jamaah, orang mukmin yang berdosa besar itu nanti di akhirat tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah Ta'ala. Apakah Allah mengampuni dosanya sehingga dia dimasukkan ke surga, ataukah Allah tidak mengampuni sehingga masuk ke neraka dulu. Kalau dia dosa besarnya selain syirik, maka ada potensi untuk diampuni dan dimasukkan ke surga. Tapi kalau dosanya syirik, wah ini bahaya,
maka kenapa kita sangat perhatian untuk supaya kita jauh daripada kesyirikan ya. Karena dosa syirik yang kita bawa mati, bukan kita tapi orang lain lah ya, dosa syirik yang dibawa mati oleh seseorang, maka apabila dia tidak bertaubat, tidak ada ampunan nanti di akhirat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang selain syirik. Nah, orang-orang mukmin yang berdosa besar selain syirik ini, maka kalau Allah berkehendak nanti masuk ke neraka. Tapi bedanya dengan orang kafir, nah, nanti akan kita sebutkan yang bedanya apa. Nah, ini ada hadis Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, amma ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyun. Adapun penduduk neraka yang mereka itu penduduknya yaitu orang-orang musyrik, orang kafir, orang munafikun, maka mereka tidak meninggalkan di dalam neraka dan tidak hidup ya. Jadi mereka tidak meninggal, tidak mati di dalam neraka dan juga tidak hidup. Mereka tidak akan dimatikan bagaimanapun azab yang pedih, tidak akan mati dan selamanya itu. Jadi ada kata-kata wala yahya atau wala yahyun di sini. Mereka tidak akan hidup. Maksudnya adalah tidak akan hidup normal sebagaimana dulu ketika mereka hidup. Mereka tidak akan hidup dan tidak akan mati. Dikatakan hidup, mereka tidak hidup normal. Dikatakan mati, mereka juga tidak akan mati. Jadi pokoknya mereka merasakan pedih yang terus menerus dari siksa yang di neraka. Tetapi jamaah sekalian, walakin nasun asobat humun nar bidunubihim. Ini kasus orang-orang mukmin. Mereka yang masuk ke neraka, orang-orang yang dosa besar tadi ya, masuk dan mereka diazab di neraka dengan sebab dosa-dosa mereka, dosa-dosa besar tadi yang Allah Ta'ala enggan mengampuni ya. Maka ini bedanya, fa'amatahum imatatan hatta idza kanu fahman udzina bisyafa'ah. Maka mereka dimatikan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya dimatikan, sampai ketika mereka sudah menjadi arang, maka diizinkan untuk diberi syafaat. Syafaat pertolongan ya. Apakah dari Rasulullah, apakah dari Al-Quran, apakah dari puasa, apakah dari malaikat. Jadi yang memberi syafaat bukan hanya Rasulullah, tapi juga makhluk-makhluk yang lain atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala mengizinkan kepada pemberi syafaat dan ridho kepada yang diberi syafaat. Jadi kalau sudah menjadi arang baru itu nanti faji'a bihim dobair, maka didatangkan mereka ini dengan bergerombol, berjamaah. Fabuthu ala anharil jannah, kemudian mereka ditaruh, diletakkan, dilemparkan ke dalam sungai surga. Dalam riwayat disebutkan nahrul haya, yaitu sungai kehidupan. Jadi itu perbedaannya ya antara orang kafir dan orang mukmin. Kalau orang kafir itu tidak hidup, tidak mati, mereka merasakan siksaan yang sangat pedih. Tapi kalau orang mati, orang mukmin ini fa'amatahum, Allah mematikan mereka ini dengan sebenarnya. Apakah pada saat Allah mematikan mereka itu mereka merasakan? Allahu a'lam. Tidak ada keterangan lebih lanjut. Saya juga tidak berani berkomentar. Jadi itu yang membedakan antara orang kafir dan orang mukmin. Kalau dalam logika fa'amatahum imatatan, sebuah kematian sebenarnya berarti kan tidak merasakan dan dia sampai gosong, sampai seperti arang itu, baru kemudian dientaskan, dilemparkan ke sungai kehidupan tadi. Yang ini cerita dalam riwayat lain banyak ya. Akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman au kama qala. Keluarkanlah orang-orang yang ada dari di neraka tersebut, orang yang dalam hatinya satu biji sawi dari keimanan. Itu kalau dia ahlu tauhid, dia ahlul iman,
dia tidak berbuat syirik, maka dia punya potensi untuk dipindahkan ke surga setelah mendapatkan siksaan di neraka ini. Nah, summa qila, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah afidu alaihim, wahai para penduduk surga, ya, fayambituna nabatal jannah takunu fi hamilis sail. Jadi pada saat itu hendaklah kalian menuju ke sana, maka sambutlah mereka, maka tumbuhlah mereka orang-orang Islam yang mereka sebelumnya diadab tadi, yang sebelumnya menjadi arang tadi, akhirnya tumbuh daging mereka seperti tumbuhnya habbah atau benih atau tunas yang ada di lumpur bawaan dari sungai. Faqala rasulun minal qaum, sehingga salah seorang dari kaum mengatakan, ka'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad kana bil badiyah. Jadi saat itulah Nabi menceritakan kondisinya seperti itu, maka biasanya itu adalah tanah yang subur. Ada yang mengatakan itu adalah tanah yang subur sehingga tunas ini sangat baik dan cepat ketika tumbuh di tanah yang subur tadi. Jadi seperti di pedalaman lah gitu ya. Ini keadaan orang-orang yang beriman yang mereka sudah terbakar sebelumnya menjadi arang, dia akan menjadi sempurna sebelum dimasukkan ke dalam surga, kembali sempurna dan dicelupkan ke dalam sungai surga sehingga kembali utuh jasad mereka. Ini perbedaan antara kondisi orang mukmin dan yang berdosa besar dengan orang yang murni, dia itu adalah orang yang kafir ya. Baik ya, kita kembali ke sini pada tafsir yang selanjutnya, ayat yang ke-14. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang atau sholat. Kata-kata aflaha dari kata-kata al-falhu yang artinya membelah. Dari sini petani dinamakan al-falah karena ia mencangkul, membelah tanah. Hasil bertani ini menghasilkan buah yang diharapkan saat panen. Agaknya dari sinilah kata beruntung di atas berasal ya. Jadi ada keterkaitan antara makna secara bahasa dan makna istilah di sini ya. Orang yang petani yang rajin dia akan mendapatkan keberuntungan. Nah, kalau kembali penggunaan aflaha, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, mensucikan diri dari akhlak-akhlak rendah dan lalu mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan semua itu disertai dengan pengamalan wa dzakara asma rabbih fasalla. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang tafsir ini. Qad aflaha man tazakka, kata beliau, man syahida an la ilaha illallah. Barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada zat yang patut disembah kecuali Allah Ta'ala, wa khala al-andada, dia menjauhi segala macam sekutu-sekutu, mencabut atau menghindari segala macam yang disebut al-andad itu adalah at-taghut, sesembahan selain Allah. Wa syahida anni Rasulullah, dan dia bersaksi aku adalah utusan Allah. Wa dzakara asma rabbi fasalla, dia ingat berzikir kepada Allah kemudian dia salat, yaitu as-shalawatul khamsu, yaitu salat yang 5 waktu, wal muhafadzatu 'alaiha, dan menjaganya, memeliharanya, wal ihtimamu biha, serta memperhatikannya. Dia salat tepat waktu, kalau bisa dilaksanakan dengan berjamaah, maka orang inilah yang mendapatkan falah ataupun keberuntungan di dunia dan di akhirat. Tetapi jamaah sekalian, Allah mengingatkan di sini, kenyataannya bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir itu memilih kehidupan dunia, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Ada kata-kata tu'thiruna dari kata-kata athra yang berarti memilih. Setelah melakukan perbandingan dengan hasil bahwa yang dipilihnya lebih berharga,
menyebabkan lahirnya pengutamaan dan prioritas. Dalam bahasa yang lain adalah ithar. Ithar itu adalah mendahulukan. Kata-kata ad-dunya dari kata-kata dana yang berarti dekat, juga bisa berarti rendah, atau juga daniun yang bisa berarti hina. Jadi arti secara bahasa ini mewakili sifat daripada dunia. Dunia itu sesuatu yang dekat, yang rendah, dan yang hina. Apabila ada orang yang menggadaikan akhirat untuk mendapat dunia, berarti dia telah menghinakan dirinya. Memilih kehidupan dunia inilah yang menjadi pangkal bencana. Karena sikap inilah seseorang lantas berpaling dari peringatan. Kemudian abqa dan khair, keduanya dalam bentuk superlatif ataupun hiperbola tadi. Sedangkan wal akhiratu khairu wa abqa, pahala Allah di negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada kesenangan dunia. Kalau orang yang diberikan umur di dunia, ya misalnya 60-an tahun lebih dia hidup di dunia, maka pada saat kalau dikorelasikan, dikaitkan dengan usia di akhirat, berapa Pak? Pernah saya sampaikan ya, orang yang 60-an tahun di dunia, maka seolah-olah di akhirat itu dia hanya berusia 1,5 jam saja. Karena 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, ya. Jadi kalau dia mendapatkan kesempatan di dunia 60-an tahun, maka dia seolah-olah hanya hidup 1,5 jam saja. Orang yang hanya hidup 1,5 jam saja dan dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka berarti dia telah mengorbankan kebahagiaan abadi di akhirat. Nah, itulah akhirat itu adalah sesuatu yang abadi, yang kekal selamanya. Dunia ini hanya sementara. Maka di bawah bayang-bayang hakikat ini tampaklah bahwa memilih kehidupan dunia daripada akhirat itu adalah tindakan yang bodoh dan perhitungan yang jelek. Pilihan yang tidak akan dilakukan oleh orang yang berakal sehat. Kalau orang cerdas, maka dia akan mengutamakan akhirat. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dalam pandangan Islam adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, mempersiapkan segala amal untuk sesudah mati. Dia punya waktunya untuk persiapan nanti saat meninggal seperti apa. Dia punya tenaga dipersiapkan untuk amal sesudah mati. Dia punya uang disiapkan nanti untuk bekal di alam barzakh dan di akhirat. Dia punya fasilitas di dunia ini, semuanya digunakan untuk persiapan kehidupan sesudah mati. Itulah orang yang cerdas dalam pandangan Islamnya. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan kitabnya Nabi Musa. Nabi Musa di samping mendapatkan kitab Taurat, beliau juga mendapatkan suhuf, lembaran-lembaran. Kata suhuf ini dari sahifah, yang pada mulanya berarti sesuatu yang dihamparkan untuk mudahnya saat menulis, maka ia dihamparkan, yang artinya adalah lembaran-lembaran tadi ya. Kemudian dalam hadis dikatakan bahwasanya oleh Ibnu Abbas, lamma nazalat inna hadza la fi suhufil ula, suhuf Ibrahim wa Musa, maka Nabi mengatakan kana kullu hadza au kana hadza fi suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi semua ini, keterangan itu ada dalam kitab-kitab Ibrahim dan kitabnya Nabi Musa. Ayat ini hendak menegaskan bahwa apa yang dikemukakan oleh ayat di atas bukanlah sesuatu yang baru atau hanya khusus diajarkan oleh agama yang dibawa Nabi Muhammad, tetapi yang merupakan ajaran para nabi terdahulu pula, seperti Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, dan tercantum dalam kitab-kitab mereka. Sesuatu yang ini kaitannya dengan akhlak ya, dengan nilai-nilai norma, itu sama antara yang dulu dengan yang sekarang. Antara dulu tentang masalah ketauhidan itu juga sama, yang dibawa oleh nabi-nabi yang dahulu dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Semuanya menyeru kalimat la ilaha illallah.
Nah, cuma sekalian ada stressing di dalam penjelasan ini tentang qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri. Telah disebut sebelumnya bahwa salah satu karakter ayat yang diturunkan di awal dakwah juga memiliki corak pujian terhadap pembersihan jiwa dan celaan terhadap yang mengotorinya. Jamaah sekalian, sebelum lebih lanjut, di sini ada penjelasan tentang tazkiyatun nafs, misi para nabi dan para rasul. Halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Jadi pada saat Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, temanya juga sama ini. Katakanlah pada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan, dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Ada kata-kata tazakka di sini. Jadi ditawarkan dakwahnya Nabi Musa juga sama dengan dakwahnya Nabi Muhammad, yaitu tazkiyah di sini. Kemudian di surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua juga disebutkan yang sudah pernah kita singgung, ada 3 misi dakwah Rasulullah, yaitu membacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian tazkiyah mensucikan jiwa mereka, dan ta'limul kitab wal hikmah mensucikan, membacakan atau mengajarkan kepada para sahabat Al-Quran dan hadis. Sehingga di sini kita singgung tentang pengertian tazkiyatun nafs. Jadi ada istilah yang populer ya di kalangan kaum muslimin, tazkiyatun nafs. Tazkiyah itu artinya adalah membersihkan, kemudian juga menumbuhkan, sedangkan nafs itu adalah jiwa. Jiwa itu adalah hati kita, rohani kita. Apabila tidak kita rawat, tidak kita bersihkan, tidak kita tumbuhkan, maka jiwa itu akan kotor karena perilaku-perilaku buruk kita. Kita yang memiliki akhlak-akhlak buruk akan menjadikan jiwa itu kotor. Maka disinilah pentingnya kita untuk melakukan proses tatahur, pensucian, kemudian tahakkuk atau memastikan, dan takhalluq, yaitu dengan berakhlak. Nah, inilah sarana untuk tazkiyah. Tatahur kita bersihkan dari apa? Dari syirik. Tadi sudah kita singgung syirik, dosa yang paling berat. Dari riya, ingin dipuji, ujub yang bangga diri, sombong, dengki, hasad, iri, bakhil atau medit, tamak, itu adalah sifat-sifat buruk yang harus kita bersihkan dari jiwa kita. Kemudian kita ganti, kita isi jiwa kita itu dengan tauhid untuk membersihkan dari segala macam syirik. Kemudian sifat riya, di dalamnya ada termasuk ujub dan juga sombong, ini kita bersihkan dengan keikhlasan. Kemudian juga dengan sabar, dengan syukur. Siddiq ini benar, zuhud adalah kita sederhana ya, jadi mengelola dunia dengan tidak berlebihan. Kemudian kita tawakal. Tawakal itu untuk mengobati sifat kita dari segala macam keserampangan. Kalau zuhud dari ketamakan ya. Kemudian takhalluq, kita hiasi diri kita dengan akhlak mulia sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW yang sarananya apa? Yaitu sarananya kita dengan ibadah-ibadah yang mahdhah, baik itu sholat, puasa, kemudian zikir dan sebagainya, sehingga hasilnya itu kita akan mendapatkan jiwa kita semakin baik, diri kita semakin baik, baik itu hablum minallah ataupun hablum minan nas. Interaksi kita dengan Allah maupun interaksi kita dengan sesama manusia. Jadi kita punya potensi-potensi keburukan sejak lahir. Mungkin kita punya gen-gen ataupun kebiasaan-kebiasaan di rumah tangga yang kurang baik, kita warisi barangkali dari bapak ibu kita, dari lingkungan, maka harus kita perbaiki semuanya. Yang ujung-ujungnya sama sekalian, hati itu adalah sebagai panglima, sebagai raja dalam diri kita ya. Ala inna fil jasadi mudghah. Dalam jiwa kita, dalam jasad kita itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal darah ini baik, maka seluruh fisik kita baik. Wa idza fasadat, kalau buruk atau rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh fisik kita juga buruk. Ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Sehingga disinilah pentingnya kita memperhatikan amalan hati,
Ada sebuah nasihat, wal aqidatu asasul amal. Akidah adalah asas bagi amal atau aktivitas. Wa amalul qalbi ahammu min amalil jarihah. Perbuatan hati lebih penting daripada perbuatan anggota badan. Wa tahsilul kamal fi kilaihima. Namun upaya mencapai kesempurnaan ada pada kedua hal tersebut. Hatinya baik, amalnya baik. Matlubun syar'an itu adalah tuntutan syar'i. Wa in ikhtalafat martabata at-talab, walaupun berbeda tuntutan masing-masing berbeda ya. Di antara contoh perbuatan hati itu lebih penting daripada perbuatan fisik ya. Ada sebuah kaidah dari Abdullah bin Mubarak begini ya. Jadi beliau mengatakan boleh jadi amalan itu kecil tetapi diagungkan menjadi besar oleh niatnya, dan kebalikannya boleh jadi amal itu besar menjadi kecil oleh niatnya. Itu pernyataan dari Abdullah bin Mubarak. Contohnya begini ya, ada sebuah hadis yang pernah mungkin saya ceritakan ya, riwayat Muslim. Ada 3 orang yang nanti di akhirat diadili pertama-tama, dan mereka ini beramal prestisius. Yang satu mati syahid, yang satu itu seorang alim dan ahli baca Quran, dan yang ketiga itu seorang yang dermawan. Tiga-tiganya kan beramal yang besar ya, amal fisik yang besar. Tetapi karena ketiga-tiganya itu riya, ingin pamrih dapat pujian, yang satu ingin dipuji sebagai pahlawan, yang satu ingin dipuji sebagai ahli baca Quran, yang ketiga ingin dipuji sebagai orang yang dermawan, maka ketiga-tiganya dilemparkan ke neraka. Jadi itu amal besar tetapi dikecilkan oleh persoalan yang kaitannya dengan niatnya tidak ikhlas sehingga menjadi kecil dan terbuang sia-sia. Ada lagi kebalikannya, orang yang beramal kecil, beramal sepele, tetapi karena ikhlas niatnya menjadi tulus dan amalnya menjadi diterima. Dan itu mungkin ya banyaklah dalam cerita ya, yang dulu mungkin saya pernah ceritakan. Ada seorang ulama yang bernama Ahmad bin Miskin. Memang namanya ayahnya miskin ya, bukan semata-mata dia fakir, bukan ya. Tapi satu saat memang dia pernah fakir, kemudian dia dalam kondisi yang terjepit, dia akan menjual rumahnya kepada temannya, tapi temannya nggak punya uang, hanya ngasih 2 potong roti kepada dia untuk dibawa ke keluarganya. Tapi saat dia berjalan pulang, ada seorang ibu-ibu yang pengemis, lebih miskin dari dia dan butuh belas kasihannya, maka dikasihkan kepada dia 2 potong roti. Nah, kemudian tidak berapa lama dia dikabari bahwasanya ada rombongan dari Khorasan. Ternyata ini dulu teman ayahnya membawa harta perniagaan yang sangat banyak. Rupanya ayahnya almarhum dulu kerjasama dengan pedagang di Khorasan dan untungnya sekarang banyak, sehingga akhirnya dia pulang ke rumah menjadi saudagar yang kaya raya. Nah, terus dia banyak infak, banyak sedekah. Nah, pada suatu saat dia merasa aman karena sudah banyak sedekahnya, banyak infaknya. Terus dia pernah bermimpi dalam tidurnya dalam sebuah yaumul hisab nanti. Ternyata dia dalam kondisi yang sangat terjepit ya. Intinya dia saat itu semua amal-amal kebaikan yang telah dilakukan sia-sia ya. Jadi ditimbang amalnya itu mepet, seimbang antara keburukan dan kebaikannya, padahal dia sudah banyak infaknya. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat, coba datangkan apa yang dilakukan yang belum ditimbang. Maka ditimbanglah, diambilkan sodako yang kecil tadi ya, 2 potong roti tadi, untuk ditaruh pada kebaikannya, sehingga bisa menjadikan amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya, dan dia dimasukkan ke surga. Ini contoh amal yang sepertinya kecil, hanya sodako 2 potong roti, tapi dengan ikhlas, dan dia saat itu sangat butuh tapi rela untuk infak kepada yang lain. Allah Ta'ala terima amal itu, maka itulah yang bisa memperberat timbangan kebaikan seseorang. Jadi kesimpulannya, kita jangan menganggap sepele amal-amal kecil apapun yang kita lakukan kepada orang lain. Siapa tahu yang amal itu adalah amal yang paling ikhlas yang pernah kita lakukan, orang lain tidak tahu, bahkan istri kita, suami kita tidak tahu, maka kita
potensi diterimanya besar ya. Tapi walaupun kita beramal besar, mungkin Allah Ta'ala tidak menerima haji kita, mungkin Allah Ta'ala tidak menerima umroh kita, tidak menerima zakat kita karena potensi riaknya besar, tapi justru Allah Ta'ala menerima sumbangan kita yang rahasia misalnya, ataupun kita menghilangkan duri dari tengah jalan dengan ikhlas supaya menyelamatkan orang yang lewat misalnya, atau mungkin kita memberikan bantuan tanpa pamrih kepada orang yang sangat membutuhkan, mungkin itu yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Sehingga harus kita maksimalkan semua potensi dalam diri kita walaupun itu sepertinya kecil ya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah Ta'ala, iman kita semuanya dan amal kita diterima Allah Ta'ala dan bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.